merenungkan kebenaran firman-Mu di pagi yang baik ini sebelum kami memulai aktivitas kami. Tolonglah kami ya Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Ya. Berapapun kita yang hadir, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Ya, pagi hari ini saya ingin memberikan satu tema renungan tentang tugas orang percaya. Ya, tugas orang percaya itu apa? Saudara, ketika Tuhan memanggil kita, memilih kita, menyelamatkan kita, kita itu sebetulnya dipanggil Tuhan bukan untuk menjadi orang yang tidak berbuat apa-apa. Tapi Tuhan memanggil kita itu sebetulnya Tuhan sedang memberikan tugas kepada kita. Tuhan sedang memberikan satu kepercayaan kepada kita untuk kita kerjakan dalam karya penyelamatan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Kita akan membaca di dalam kitab Lukas, saudara. Lukas pasal yang ke-9. Ayat yang ke-10, ya. Lukas pasal yang ke-19, ayat yang ke-10. Di sana dikatakan begini firman Tuhan, saudara-saudara. Ya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dia, menyelamatkan yang hilang. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, jadi jelas bahwa firman ini mengingatkan kita, ya. Firman ini mengingatkan kita akan pentingnya keselamatan dan menjadikan kita seorang pemenang jiwa. Jadi berapa harganya satu jiwa di hadapan Tuhan? Sehingga pelayanan Yesus, ya, yang demikian juga ungkapan Rasul Paulus. Jadi pelayanan Yesus ini juga ungkapan Rasul Paulus. Dalam kehidupannya, di mana kita tahu bersama-sama begitu dahsyat dan luar biasanya perjuangan Rasul Paulus untuk memenangkan banyak jiwa. Dari kita tahu sejarahnya bagaimana Rasul Paulus ini, saudara-saudara, namun ketika ia bertemu dengan Yesus, dan itu tidak dapat ia pungkiri, tidak dapat ia sangkal, membuat dia bertobat total dan menyerahkan sepenuhnya keberadaan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dia lakukan pelayanan sedemikian hebat, mulai dari Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, ya, kemudian kepada surat-surat kepada anak-anak didiknya Timotius, Titus, Filemon, ya, semua itu merupakan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Luar biasa, saudara-saudara. Jadi embahnya penginjilan itu bisa kita katakan Rasul Paulus, saudara-saudara. Ya. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus untuk memenangkan banyak jiwa, untuk membawa jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Jadi tugas orang percaya, saudara-saudaraku, yang paling utama adalah memenangkan jiwa yang terhilang. Karena itulah hendaknya
maksud saya karena itu merupakan kehendak daripada Tuhan. Memenangkan jiwa itu merupakan kehendak dari Tuhan. Itu harga mati yang harus kita kerjakan bagi setiap orang-orang percaya. Itu dicatat di dalam kitab Markus 1 ayat yang ke-17, Saudara. Di sana dikatakan, saya baca begini. Ya, Markus pasal 1 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Markus 1 ayat 17 dikatakan di sana, ya. Mari. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, ini saudara-saudara ajakan Tuhan kepada kita, ya, di mana Tuhan meminta agar kita menjadi penjala manusia untuk menjadi pemenang jiwa, memenangkan jiwa, saudara-saudara. Nah, dua alasan mengapa Tuhan menjadikan kita penjala manusia, ya. Ada dua alasan mengapa Tuhan itu menginginkan kita untuk menjadi pemenang jiwa. Jadi saya teringat di dalam kitab Yesaya pasal 53, Saudara, ayat yang ke-6a di sana dikatakan, atau saya simpulkan begini, manusia itu seperti domba yang tersesat dan terhilang. Manusia yang terhilang dalam kegelapan, ya. Mereka ada dalam kegelapan, masing-masing mengambil jalannya sendiri-sendiri. Mereka tidak punya gembala, ya. Mereka hidup semaunya sendiri, tidak terpimpin, tidak terarahkan, tidak tahu membedakan mana yang benar, mana yang tidak, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang berkenan, mana yang tidak berkenan. Saudara-saudara, itulah jalan yang diambil oleh manusia. Yang dimana jalan itu merupakan jalan menuju kebinasaan. Nah, oleh karena itu firman Tuhan menegaskan, saudara-saudara, manusia yang hidup tanpa Kristus adalah dikategorikan orang-orang yang terhilang. Nah, orang-orang yang terhilang adalah tujuan utama kita untuk memenangkan mereka, saudara. Untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Jadi jangan kita berpikir, aku kan bukan penginjil, Pak Tommy. Aku bukan pendeta, aku bukan vikaris, apapun bentuknya segala macam itu jabatan-jabatan. Aku bukan penatua, itu kan tugas mereka-mereka. Apalagi penginjil, nabi, rasul, dan lain sebagainya. Tidak seperti itu, saudara. Berbicara tentang jiwa-jiwa, berbicara tentang memenangkan jiwa itu adalah tugas orang percaya. Tugas semua orang percaya. Nah, oleh karena itu, manusia yang hidup tanpa Kristus adalah orang-orang yang harus kita tolong. Kenapa? Karena mereka sesungguhnya sedang tersesat memilih jalannya sendiri. Dan mereka sedang terhilang, ya. Kita bawa mereka kembali ke dalam anugerah daripada Bapa. Yang kedua, saudara-saudara, ya. Kenapa kita harus menjadi pemenang jiwa, saudara-saudara? Di dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 12, ya. Di sana dikatakan, keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Ya. Hanya Yesus Kristus jalan keselamatan. Yohanes 14 ayat 6 juga ditegaskan di sana. Ya. Banyak jalan menuju Roma, tetapi hanya satu jalan menuju surga. Yang betul itu, saudara-saudara. Jangan kita terkecoh dengan satu pernyataan yang mengatakan, jalan ke surga itu kan masing-masing, ya, agamanya menurut agama mereka masing-masing. Saya melalui ini, tapi tujuannya kan sama.
Ngawur itu saudara-saudara. Jelas Alkitab mengatakan ya bahwa tidak ada cara lain untuk kita masuk dalam kerajaan surga hanya dengan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat dunia. Jadi kita jangan terkecoh dengan satu pernyataan banyak jalan untuk kita bisa masuk ke sana. Yang betul itu memang banyak jalan menuju Roma, tapi bukan banyak jalan menuju ke surga. Sebab jalan menuju ke surga cuman hanya melalui Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke dalam rumah Bapa tanpa melalui aku. Kalau tidak melalui aku. Jadi artinya apa saudara-saudara? Dengan mempercayai Yesus, ini adalah sesuatu yang harga mati. Mau nggak mau orang harus terima Yesus. Bukan melalui yang lain, siapapun itu. Bukan melalui dewa-dewa. Bukan melalui apa saudara? Rasul-rasul yang lain, nabi-nabi yang lain. Nggak ada mereka yang berani mengklaim. Bahkan berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kecuali ucapan itu diucapkan oleh Yesus. Perhatikan semua saudara, semua nabi. Semua rasul. Semua murid-murid. Semua keyakinan, semua agama, semua Alkitab, semua firman, semua buku kitab, hanya satu yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak seorang pun yang sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku, kecuali Yesus Kristus. Cuma Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus yang kita sembah. Hanya dialah yang berani berkata seperti itu, saudara. Sekali lagi, hanya Yesus Kristus jalan keselamatan itu. Jadi kita jangan terkecoh ya saudara-saudara. Terkadang kita ketika ada orang berkata, jalan menuju sana kan banyak Pak Tommy. Kalau saya pakai cara ini, terus kita amenkan, oh iya, iya. Kalau saya enggak mau, langsung saya debat, salah. Saya bilang gitu. Enggak seperti itu. Kita jangan mengamenkan sesuatu yang enggak benar, saudara. Kita harus berani protes. Kita harus berani kritik. Kita harus berani memberikan pengajaran yang benar. Kita harus berani menyatakan sesuatu yang itu adalah kebenaran kepada orang lain. Bicara mereka nanti mau terima atau tidak itu nomor 2, nomor 3. Yang penting ini loh yang aku tahu ya. Kalau Anda mengatakan menurut keyakinanmu bahwa pribadi tersebut adalah sosok yang bisa membawa engkau masuk ke dalam kerajaan sorga, buat saya pribadi, ya saya ini. Ayo kita mulai membandingkan mana ada jaminan dari yang di sebelah sana. Kalau itu sudah jelas ada jaminan, ya ada pernyataan. Jadi bukan lagi sekedar dalil-dalil, bukan lagi sekedar tafsir-tafsir, tapi ini pernyataan yang keluar dari mulut bibir Yesus sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari saudara kita menjadi pemenang-pemenang jiwa. Nah, ada yang tanya sebetulnya jiwa yang terhilang itu siapa yang dimaksud sih ya? Jadi saya artikan begini saudara-saudara. Orang yang terhilang itu, jiwa yang terhilang itu adalah orang yang terpisah dengan Allah karena dosa. Kita tahu saudara-saudara, banyak orang sekarang ini karena merasa dirinya berdosa, ya, banyak sekali melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dia merasa tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Ini orang-orang terhilang. Dia akhirnya menjauh dari Tuhan. Dan gak sedikit toh akhirnya hidupnya semakin terpuruk dan tersuruk, saudara. Ini yang harus kita panggil. Ini yang harus kita yakinkan bahwa Tuhan itu penuh kasih.
Yang penting saudara, kalau kita mau bertobat, pasti Tuhan akan pulihkan keadaan kita. Tuhan akan pulihkan keadaan kita, sembuhkan penyakit kita, ampuni dosa-dosa kita, layakkan diri kita. Yang penting kita mau bertobat. Ini loh orang-orang yang terhilang, saudara. Banyak orang-orang yang terhilang ini tidak mau ke gereja. Dan ini adalah PR kita orang-orang percaya, saudara. Ya. Jadi itu dicatat di dalam kitab Roma itu pasal 3 ayat 10. Nanti saudara baca saja. Nah, sekarang kita mau memulai memenangkan jiwa ini ceritanya. Siapa saja jiwa-jiwa yang terhilang, yang paling mudah kita jangkau dan kita menangkan. Nah, saudara-saudara, kalau kita berbicara seperti itu, maka yang paling sederhana yang harus kita kerjakan, kita lakukan adalah dari keluarga sendiri terlebih dahulu. Keluarga sendiri terlebih dahulu, saudara. Ini adalah jangkauan yang paling memungkinkan untuk kita bawa kepada Tuhan. Nah, itu saudara-saudara. Jadi kalau ada keluarga kita, kalau ada di sekeliling kita, famili kita yang terhilang, ya, Anda tidak boleh berdiam diri, saudara-saudara, tapi mulai membuat sesuatu apa yang harus aku lakukan, ya, agar orang ini juga mau menerima Yesus, mau terima Yesus, diselamatkan. Itu yang paling penting, saudara. Ya, karena detak jantungnya Yesus itu bukan harta dunia ini, tapi detak jantungnya Yesus itu jiwa-jiwa, saudara. Jiwa-jiwa. Yesus itu mati demi jiwa-jiwa, ya. Jadi Yesus itu mati bukan demi yang lainnya, saudara-saudara, tapi demi jiwa-jiwa. Oleh karena itu saya mengatakan, itulah detak jantungnya Yesus itu. Dan jiwa-jiwa itu merupakan, ya, nadinya Yesus sendiri yang harus kita bawa kepada Dia. Nah, saudaraku, ada loh akibatnya kalau kita ini dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, tapi kita tidak mencari dan menyelamatkan orang yang terhilang. Di dalam kitab Yeskiel pasal 3 ayat yang ke-18, saudara-saudara, di sana kita diminta bertanggung jawab oleh Tuhan. Jadi suatu saat nanti Tuhan itu akan berkata kepada kita, meminta pertanggungjawaban kita. Nah, oleh karenanya saudaraku, beritakan firman itu, beritakan keselamatan itu. Berapapun harganya, mungkin apapun resikonya, mungkin apakah dia itu nanti mau terima atau tidak, mungkin kita kecelip, ya. Mungkin kita akan merasa malu, bahkan dipermalukan. Tapi itu merupakan sesuatu harga yang harus kita bayar untuk kita mengiring Tuhan. Tapi ada juga hasilnya. Apa hasilnya? Jika kita mau mencari dan menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Di dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 8, bahwa kelak kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. Nah, ini saudara, mahkota kebenaran, ya. Mahkota kebenaran akan kita dapatkan nanti, saudara, kalau kita mau bekerja sungguh-sungguh mencari, menyelamatkan orang yang terhilang. Nah, mulai hari ini jangan kita berdiam, saudara, tetapi bersama Kristus dan atas pertolongannya giatlah melakukan tugas yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita, yaitu mencari dan menyelamatkan
jiwa-jiwa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan atau kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapak, terima kasih Tuhan, pagi ini kami sudah belajar firman Tuhan. Engkau memberikan tugas kepada kami sebagai orang-orang pilihan menjadi pemenang jiwa. Karena itu pakai kami Bapak sesuai dengan kemampuan kami. Dan Engkau sendirilah yang akan berbicara kepada kami ketika kami harus menyampaikan isi hati-Mu. Kebenaran yang hakiki ini kepada mereka yang dibutakan oleh segala tipu muslihat iblis. Kami yakin kami mampu, kami bisa sebab Tuhan menyertai kami. Pujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Tommy. Kita masuk doa syafaat. Saya minta kesediaan Pak Martin berdoa syafaat untuk anggota Zoom dan untuk firman Tuhan dan kegiatan kita sepanjang hari ini. Itu aja Pak. Terima kasih. Mari kita satu doa. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah yang nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Kami datang sujud menyembah Engkau pagi yang indah ini. Karena kemurahan dan kasih setia-Mu ya Tuhan, selalu baru di setiap pagi. Semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Pagi ini kami juga boleh mengucap syukur, puji-pujian, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan mengajarkan kami untuk lebih bertanggung jawab dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, kami mengaku seringkali kami kurang setia di dalam kehidupan kami menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan tolong kami dalam kehidupan kami, dalam ketidakmampuan kami berserta dalam kekuatan dan pertolongan Tuhan. Bimbing dan tuntun kami agar ketika kami menghadapi berbagai pergumulan dan masalah, kami tidak mudah menyerah, tetapi kami percaya firman-Mu adalah andalan kami, senjata kami ketika kami menghadapi peperangan iman dalam kehidupan baik pribadi, keluarga, dan persekutuan kami. Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan memberitakan kebenaran firman-Mu Nathanael. Tuhan, kami serahkan dia secara pribadi bersama anak-anak. Roh Kudus jamah Pak Tommy dengan kuat kuasa-Mu semakin hari kesetiaan dan kemurahan Allah menyertai Pak Tommy, baik pribadi, keluarga. Tuhan, pakai dia menurut kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah kasih setia Allah tetap memberkati Pak Tommy dalam sukacita, damai sejahtera. Tuhan berkati kesehatan Pak Tommy, berkati juga perekonomian Pak. Terima kasih Dalam keluarga, supaya hari-hari ke depan dia juga bertambah-tambah hikmat Tuhan dalam sukacita melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus. Bapa, kami berdoa untuk program-program misi bagi hamba-hamba Tuhan yang terus percayakan dalam pemberitaan firman dan melayani Tuhan. Tuhan yang memanggil mereka, Tuhan juga yang memperlengkapi mereka. Berilah kekuatan, kemampuan mereka, kelengkapan mereka untuk terus melayani dalam kesetiaan dan sukacita. Tuhan semua, supaya di mana mereka berada, di mana mereka
terpanggil untuk melayani. Biarlah oleh kuat kuasa Tuhan berkati mereka, baik pribadi, keluarga, kehidupan, kesehatan, dan hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan pagi ini, anak-anak-Mu Tuhan yang bergabung dari New Channel ini, kami bersama sehati walaupun dalam kelompok yang kecil, tapi bukan kelompok besar. Firman-Mu menyatakan 2-3 orang berkumpul, di sanalah Tuhan hadir. Sebab itu kami yakin dan percaya kehadiran kami ini, kami terus diberkati Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang hadir pagi hari ini dalam kehidupan kami. Terus Tuhan berkati kami mengucap syukur betapa indah dan bahagianya kami jika kami tetap setia mencari kehendak-Mu Tuhan, supaya lewat segala tantangan pergumulan kami dapat melewati semuanya karena Tuhan menyertai kami. Berkati kami anak-anak-Mu, baik yang Tuhan tugas pagi ini, pulih dia, Tuhan urapi dia dalam kasih setianya, dan terus berkati kesehatan, berkati suami, anak-anak, berkati juga tanggung jawab juga. Tuhan semakin memanggil dan tanggung jawab, Tuhan percaya segala kekurangan dan kelebihannya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Limpahkan kasih setia dan sukacita Tuhan dalam kehidupan rumah tangganya. Tuhan juga berkati Pak Hari, Tuhan urapi dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik pribadi, keluarga, orang tua, Tuhan dalam rumah tangga, terutama Tuhan Pak Hari. Tuhan berkati dan urapi dia semakin setia juga mencari kehendak-Mu, semakin setia melayani Tuhan, baik kehidupan pribadi dan keluarga. Tuhan berkati kesehatannya, walaupun saat ini kedapatan Pak Hari dalam sakit, kelemahannya. Tapi kami percaya tangan Tuhan yang kuat itu tetap menolong dia, memberkati dia Pak Hari, baik kesehatan, rencana operasi apapun. Kami takkan takut, karena Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat yang akan menolong Pak Hari, memberkati kesehatan, memberkati kehidupan keluarga, memberkati perekonomian keluarga. Terima kasih Tuhan, berkati istri juga dalam pendampingannya, semakin percaya bahwa dia adalah penolong yang setia dalam rumah tangga. Berkati Oma kekasihnya yang juga ada di dalam rumah tangga, bahwa Pak Hari juga dengan setia merawat orang tua di dalam kehidupan masa tuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa juga pagi ini untuk juga hamba-hamba Tuhan juga, Bu Neneng, Pak Sony, Zakarias, Pak Efrianto, juga Pak Warsito, Pak Leman, Andoko. Tuhan, anak-anak ambil dalam New Channel ini bergabung dalam kelompok pelayanan. Kami dipakai dalam berbagai talenta, namun kami percaya kami tidak luput dari segala kelemahan dan kekurangan Bapa. Tuhan tolong kami semua dalam kehidupan pribadi, dan kami memiliki berbagai pergumulan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan jamah kami masing-masing yang sakit, Tuhan pulihkan, berkati, sembuhkan. Yang dalam segala pergumulan tantangan, Tuhan Yesus tolong kami Tuhan. Dalam pertolongan Tuhan, Tuhan berkati pribadi, keluarga. Kami tak lupa berdoa juga anak-anak muda New Channel ini, mau dan kelemahan tubuh, Tuhan kami serahkan dia dalam kelemahan kasih kuasa Tuhan, memberkati pribadi, keluarga, suami, anak-anak, biar ada damai, ada sukacita, ada kekuatan, ada pengharapan yang selalu menjadikan mereka semangat bahwa Tuhan tetap
memperhatikan setiap anak-anak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa juga untuk Bu Ana. Tuhan tolong dia dalam Dalam Yesus. pengenalan akan Tuhan, bahwa Tuhan menyelamatkan setiap anak-anak-Mu dalam setiap pencobaan, setiap tantangan, setiap pergumulan hidup. Kami serahkan anak pribadi maupun juga suami, anak-anak, rumah tangga, Tuhan. Kami percaya perlindungan selalu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan menjaga keluarga suku anak dalam rumah tangganya, kawal Tuhan. Dalam kemurahan Allah kami serahkan ke anak. Juga kami berdoa yang lain dalam channel ini, baik juga tidak bergabung dengan kami, namun kami percaya semua yang ada di dalam grup channel ini, kami berdoa ada waktu Tuhan untuk memanggil mereka bersama dalam persekutuan ini, sehingga kami bertambah-tambah bagaimana firman-Mu pagi hari ini, kami mencari mereka yang terhilang. Kami percaya kuasa-Mu mengantarkan mereka dalam kemurahan Allah. Tuhan urapi supaya mereka kembali dalam persekutuan mencari Tuhan. Amin, Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk program misi gereja-gereja-Mu di tengah-tengah bangsa negara, baik di kota, di desa. Tuhan, jamah mereka dalam persekutuan kehidupan. Tuhan berkati gereja-Mu, program-program pelayanan Tuhan jamah. Terima kasih Tuhan. Kami teringat juga untuk bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai Tuhan. Berbagai pergumulan bangsa Indonesia, kami berdoa Tuhan jamah presiden kami, wakil presiden, para menteri, para petinggi negara yang Tuhan percayakan di dalam memimpin Indonesia. Tuhan beri hikmat roh takut akan Tuhan di setiap kehidupan mereka, supaya di mana mereka dipercayakan memimpin negara, di situ roh Allah menuntun mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa TNI Polri yang saat ini terus menjaga keutuhan negara bangsa Indonesia di tengah berbagai ragam perbedaan, beragam konflik-konflik horizontal, konflik vertikal terjadi di mana-mana. Tuhan, mohon kesetiaan Tuhan, berkati Indonesia, berkati TNI Polri, sehingga mereka mampu melakukan tugas tanggung jawab menjaga keutuhan bangsa. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk kami semua. Tuhan berkati kami semua dalam kehidupan pagi ini hingga sore malam nanti Tuhan. Apapun yang kami beraktivitas Tuhan. Tuhan, urapi kami masing-masing supaya berkat Tuhan terus bertambah-tambah dalam hidup kami. Berkati pribadi, berikan kami kekuatan kesehatan yang baik, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan yang kami jalani, kami tetap diberi kekuatan kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ampuni Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami serahkan kami tetap di dalam tuntunan pertolongan Tuhan. Bapak, kami tak lupa berdoa juga kesiapan pelayanan New Channel untuk malam nanti. Siapapun pelayan firman yang kami tunjuk, tetap kami serahkan dalam kuasa Tuhan. Rabi yang diberi tugas tanggung jawab, sehingga dengan damai sukacita dia diberi kekuatan, kesehatan yang baik. Sehingga malam channel dapat memberikan berkat bagi semua orang lewat firman Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Pungki yang saat ini dalam proses pemulihan kesehatan. Kami percaya Roh Kudus jamah dia, baik pribadi, keluarga, suami, anak-anak. Tuhan berkati sehingga Bu Pungki juga dapat dipulihkan kembali dan terus mau memberitakan, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan.
Terima kasih. Inilah doa kami Tuhan di pagi hari ini. Doa syukur ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, kerajaanmu, kehendakmu di bumi seperti di surga. di bumi, Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. kesalahan kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jangan Allah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Martin. Doa berkat, saya kembalikan Pak Tommy. Iya, mari saudara, kita akan menerima berkat dari Tuhan dengan mengangkat tangan kita ke sorga. Mari kita pulang, tinggalkan tempat ini, dan terimalah, bawalah pulang berkat dari Allah Bapa kita, cinta kasih, serta persekutuan dari putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Kiranya Allah Roh Kudus menyertai perjalanan hidupmu, baik hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, ia datang kembali untuk menjemput kita orang percaya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari engkau yang sudah diberkati Tuhan, bersama-sama saya katakan haleluya Tuhan. Amin. 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 Tuhan memberkati kita semua Terima pagi. kasih. Terima kasih Pak Tommy. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih Pak Martin, Bu Neneng, Ko Hari. Ya, terima kasih Bu Martin. Pak Martin. Saya udah nggak aktif sampai ini pagi. Enggak, kemarin kan saya tanya Bu Nen, apakah benar ini hamba Tuhan ini sama dengan yang saya punya nomornya? Beda Bu, beda. Beda. Ya, yang saya ibu itu nomornya, bukan orang itu. Karena kan kemarin saya minta nomornya sama Bu Neneng nggak dikasih. Ada Bu, coba lihat. Kemarin itu tidak aktif dari kemarin nomornya, saya jadi bingung. Saya pikir oh dia Bu Neneng belum kasih nomornya sama saya. Dari kemarin kan chatnya saya belum hapus semua, banyak ini chat saya sama Bu Neneng. ya, saya lihat ini kemarin Mas. Hanya temanya aja yang Bu Neneng kasih. Bentar Bu, saya lihat. Karena mirip sekali dengan yang biasa kirim YouTube sama saya. Oh, Iya, mukanya mirip sekali. saya lihat. Kemarin itu nomornya. Saya ini Pak Ed. Saya malah salah menghubungi Pak Edward tadi, jadi malu saya. Bu, saya lihat. Kalau Pak Edward memang ada, Bu Neneng kirim nomornya sama saya. Kalau Bapak ini saya belum dapat nomornya. Saya salah kirim Bu nomornya, bukan ke Ibu nih. Ya, ada foto 2 yang dikirim sama saya sama temanya. Jokowi punya foto. Ada foto-fotonya beliau, iya. Benar Bu, ini salah kirim saya, bukan ke Ibu. Ayo, ke siapa ayo? Halo. Tohir. Saya salah kan apa namanya? Iya, tadi pagi saya sampai menghubungi Pak Edward. Saya tuh malah lupa. Saya pikir Pak Edward yang pagi ini. Bukan. Jadi saya minta maaf tadi sama Pak Edward. Aduh, saya jadi minta maaf juga nih, nggak enak nih. Ya, Aduh. enak Bu. Ya, Hari. Aduh, saya pikir itu sama orangnya dengan yang saya punya nomornya toh. sama.
Beda, Bu. Beda. Karena mirip sekali. Semua Mirip sekali. Saya bilang, saya pikir itu nomor ibu dia. ada damai sejahtera ya. Oh, siapa itu? Kemarin si Pak Edward, Bu Neneng kirim nomornya Pak Edward sama saya. Tuat, iya, saya kirim ke Ibu. Iya. Saya Kalau kirim Bapak ini kemarin kan minta tolong nih linknya dikirim. Amin. Tuh kan. Iya, jadi saya minta tolong sama Bu Neneng, minta tolong linknya dikirim sama beliau kan saya begitu. Karena saya nggak dapat nomornya dari Bu Neneng. Udah telepon berkali-kali, Bu. Malah nggak aktif. Iya, kalau nggak bersedia, nggak usah PHP gitu loh. Dia bilang, iya, Bu. Iya, siap. Dia bilang gitu. Oke, dia bilang gitu. Iya, Bu, siap. Besok pagi ya, Pak. Saya bilang itu jam 5. Jam 5 ya? Iya, saya bilang gitu. Nah, linknya di mana, Bu? Nanti saya kirim, Pak. Saya bilang gitu. Terus saya kirim, udah kemarin yang kirim. Nah, itu nomornya saya kirim ke aduh. Lupa kali dia, lupa. Ya, itulah manusia. Nggak tahu saya, dia malah nggak aktif. Iya, mungkin lupa terus dimatikan HP-nya kalau tidur malam toh. Nggak aktif. Aduh. Iya, ya udah untung juga ada Pak Tommy. Tadi kalau Pak Tommy nggak ada, Pak Martin bisa tembak. Saya berterima kasih dengan Pak Tommy sudah mengganti. Tapi kita tidak berdebat lebih pendalaman Alkitab saja. Pasti semua ini jago-jago semua. Kalau khotbah percuma. Kalau saya lebih pendalam. Ya kan, Bu Lydia setuju? Pak Tommy? Iya. Kan kekurangan Siap. ada pendeta situ nggak apa-apa. Tadi saya sudah mau masuk, sudah ini Pak Tommy sudah ini disuruh ini ya udah ada Pak Tommy siap, puji Tuhan. Siap. Tadi saya sudah siap, saya janji. Tadi saya masuk dari Yosua 8:1-8. Karena Israel berperang dengan Ai kan. Misalnya sejarah bahwa Israel itu kalah dari bangsa Yosua 1 ayat 8 itu ada hubungannya dengan ayat 9 ya. Iya. Iya. Itu para peperangan itu terjadi Israel laki cara hidup. Suaranya Pak Martin putus-putus. Iya, suaranya ada bunyi mendengung gitu suaranya Pak Martin, jadi tak putus-putus. Peperangan di situ akhirnya Israel mengoreksi diri siapa yang salah itu kan itu ada menyimpan hal-hal di tidak berkenan. Dan setelah dikoreksi akhirnya Israel dapat menang dengan bangsa Ai dengan pengaturan strategi. Ada pasukan belakang Ai dan ada pasukan di depan Ai. Di belakang Ai ada 300, di depan Ai ada 200 dipimpin oleh Yosua. Pada masa itu Yosua sedang pancing Ai keluar dari itu. Bisa udah tidur itu. Suaranya putus. Suaranya tuh. Oh Hari, Suaranya putus Pak Martin. jangan ngomong begitu terus di grup. Coba dihapus dulu. Apa Bu, saya batin aja. Gak usah, biar saja.
Nggak usah kita kan Tapi seperti dia, itu sama dia orang. kirim firman Tuhan. Berarti ini kan hati dia bohong, ya kan? Saya nggak Ya suka. udah biar aja, itu urusan dia sama Tuhan. Iya, saya tahu. Saya orang bule, Bu. Pak Hari. Saya besarnya orang bule, Bu. Saya tinggal di Sydney. Saya ikut aturan. Saya dokter juga, ya kan? Sama pasien saya harus tegas ngomongnya. Dia kan evangelis. Evangelis jangan kayak gitu dong. Janji, ya kan? Harus ditepatin. Jangan jangan seenaknya dia dong. Tentang dia miskin apa. Itu saya nggak suka. Kalau saya janji sama orang saya tepatin. Saya janji sama Ibu Lydia saya tepatin. Nah, saya janji sama Pak Tommy saya tepatin. Gitu, Bu. Ya udah, mengampuni aja. Saya sangat marah sama dia. Saya nggak Di apa? Dihapus aja itu Bu Janet komentarnya seperti itu loh di grup. Iya, saya Pak balas Hari lagi. ketua grup. Ya Pak Hari. Masa Pak Hari di grup sini? Jangan sakit hati sama orang, jangan mendendam sama orang. Hari. Bukan gitu, Bu. Dia kan kirim firman Tuhan. Nah, kan tiap hari begini ya kan. Buat apa? Hati saya orang udah buat bohong, masa buat bikin firman kayak gitu. Nah, itu kan dia evangelis. Evangelis itu apa artinya? Iya, kita jangan menghakimi orang. Aku Biar nggak saja urusan dia aku sama nggak pernah kita. hakimi orang. Kayak Pak Ahok aja yang kerja di DKI Jakarta, dia makin orang. Memang orang harus ada makin dong, gitu. Ya kan? Dan aja contohnya Pak Ahok gitu, makin orang kayak yuk bego lah, tolol lah lu, gitu kan? Memang benar itu kita harus tegas ngomong gitu. Kita mau Itu ngomong aja Bu sama Janet itu ngomong begitu loh di grup. Kok itu nggak pernah masuk di Zoom kita ya? Siapa? Ibu siapa? Ibu Janet. Bu Janet nggak pernah. nggak benar. Kalau di luar grup, keluarnya aja. Nggak usah jangan Nggak dengaran Pak Martin suaranya. Ya. Suaranya Pak gitu. Martin. Manajemen tahan bukan gitu. Ada tertanam masuk di grup dan dia nasihati kami. Kami senang kok. Nah itu teman-teman mengatur pelayanan begitu. Saya banyak 35 tahun saya di pelayanan ini. Pelayanan misi dan pelayanan khusus begini. Banyak yang begitu berkata secara positif, tapi mereka sayang, mereka ada di luar grup kami. Kan? Jadi teman-teman jangan kita pecah karena nasihat-nasihat orang di luar sana. Ya kan? Bermain bola jangan penonton lebih ganas dari pemain, Pak. Dahsyat. Sepak bola. Ya itu betul. Kalau kita bermain bola di dalam Suaranya hilang lagi Pak. Suaranya hilang Pak Martin nggak kedengeran. Iya. Kalau orang di luar grup menasihati kita, mari kita masuk. Kalau dia di grup aja, anggap saja. Ya, saya sudah bilang sama Ibu Janet, saya bilang gini, Ibu Janet maaf kalau saya ikut campur, tapi Ibu kan tidak tahu masalah sebenarnya, saya bilang gitu. Saya yang tahu masalah yang sebenarnya. Tolong jangan berkomentar yang memojokkan Pak Hari. Terima kasih. Saya bilang di situ. Bu Lydia, tegas dengan saya, jangan di luar itu kalau banyak sasus-sasus ya kita di dalam New Channel kita nasihat sebagai saudara seiman. Amin. Nah, kalau di luar kita orang bergonggong nggak usah dengar. Memang sebenarnya itu kesalahan dari Bu Mimi sendiri. Kan Bu Mimi sendiri yang udah janji. Tapi Bu Mimi tidak konsekuen dengan janjinya. Ya, nggak usah nah di situ di grup New Life dia kirim renungan ya kok ya. Ya betul. Kirim renungan. Nah di situ kok Hari terpancing lagi.
Tapi ya memang nggak ada salahnya sih kok Hari ngomong seperti itu. Tapi yang anggota lain ini ikut merespon. Kan saya bilang kan, Begitu. tertanam tanpa memahami internalnya. Kalau ibu dikomentar orang di luar ibu, kan ibu pasti nggak mau, nggak senang. Ya makanya kan saya sudah bilang Ibu Janet tolong jangan ikut campur karena saya yang tahu masalah yang sebenarnya. Tolak. Caranya kita mengatasi persoalan kita gitu, supaya di antara kita itu ada damai sejahtera. Iya. Makanya sebenarnya Bu Mimi pun juga harus mengoreksi diri. Omongan dia kan di depan umum itu di apa? Lalu kan dijanjiin semua panitia mau dapat kan? Untuk yang Desember lalu tuh ya. Iya. Bahkan yang dapat hanya Mbak Endang Iya. sama Bu Neneng. Nah, Nah, itu juga kita yang kerja seperti saya, Bu Pungki, Mbak Endang itu kan hanya sekedar membantu. Malah Iya, dapat 500.000. iya. Mbak Endang itu kan karena dia bilang mau bayar kos-kosan. Nah, Terus nggak ada. Bu Neneng juga harus dapat ya Bu Mimi. Saya kan nggak pernah minta apa-apa. Itu Endang yang ngomong. Nah, kebetulan waktu itu juga anak saya ulang tahun, dia kasih ke anak saya. Ya udah, terima kasih saya bilang. Karena kan waktu itu yang mau ikut doorpress, panitia katanya nggak boleh ikut doorpress karena ada bagiannya sendiri. Ada tersendiri kan katanya. Iya. Nah kalau panitia kemarin ikut doorpress mungkin saya bisa menang berkali-kali. Karena pertanyaannya kan mudah-mudah. Iya, kita juga dapat Bu. Iya. Cuma kita nggak mau gitu. Iya, kan kita kasih kesempatan tuh anggota. Kesempatan buat yang lain kan, yang Iya. serta. Begitu selesai doorpress-nya ya mereka hanya datang untuk doorpress-nya aja. Ya iyalah. Nah, omongannya Bu Mimi itu kan nggak konsekuen, nggak dia laksanakan. Yang kayak gitu biasa lah. Banyak Iya. ingin tapi tidak mau menghargai gitu. Sebenarnya nih kalau saya mau jujur nih sekarang, sebenarnya kemarin kalau Bu Mimi itu kasih saya, memang benar-benar kasih saya akan kasih ke Pak Tommy untuk ini dana pembelian gitar karena Pak Tommy kan selama ini kan membantu sebagai WL kalau Bu Pungki nggak masuk. Pak Tommy itu nggak punya gitar, Pak. Jadi waktu itu kasih tahu saya. Sudah selesai, sudah. Berapa buat? Ada ini gitar itu tadi saya gitaran Bu. Iya kan saya itu memang terbeban gitu loh Pak. Tapi saya menunggu janjinya Bu Mimi. Sudah selesai. Oke, apalagi? Iya. Apalagi? Memang saya butuh gitar untuk Pak Tommy. Itu kerinduan saya itu Pak. Saya di sini ada 3 mau kirim juga nggak enak. Kita belum tahu. Iya Pak Tommy nanti aku lihat. Oke. Ya. Itu memang kerinduan saya karena saya juga gimana ya saya mau kasih Pak Tommy saya pun nggak punya gitu. Jadi saya hanya bisa berdoa. Sudah. Doa dijawab Tuhan. Oke. Thank you. Amin. 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 Diberkatilah kau Pak Tommy. Amin. Puji Tuhan. Berarti gitar kita tambah besar nanti. Amin. Jadi itu. Saya sampai meneteskan air mata. Gantikan saya tadi pagi. Ya gitar dekatnya. Saya nggak berani berkoar-koar. Tapi kalau saya ada berkat, suatu saat saya akan kirim sama Pak Tommy gitu. Tapi karena sekarang saya buka di sini, jadi Pak Martin tergerak hatinya, puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan semakin memberkati Pak Martin, Pak Tommy dalam pelayanannya. Pak Tommy. Amin. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Yang penting dalam grup ini ada sukacita, ada damai ya. Amin. Kan ada kedongkolan. Iya betul Pak. Iya Pak Hari. Iya Pak Hari.
Iya Pak Martin. memberi itu nggak usah pakai pujian. Ya, mari kita saling mengampuni kok. Ya. Ya, kalau sudah ini enggak usah lagi ngomong apa-apa. Yes. Ya, keluar kasar ya kok ya. Jangan lagi. Iya, kami itu mengasihi Kohari, benar. Iya, terima kasih Bu. Saya juga bagaimana dia kirim firman Tuhan, tapi hatinya dia masih Iya. putih, ya Ya kan? sudah, biar Saya saja nggak itu suka urusan dia sama pura-pura, Tuhan. ya kan? Saya nggak suka pura-pura orang gitu. Iya. Oke. Ya. Saya nggak pernah, saya pernah janji sama Pak Tommy dulunya, saya jalankan, ya kan? Bu Pungki yang benar sakit. Iya nggak Pak Iya, Tommy? Bu Pungki benar-benar sakit. Saya tuh kepikirannya apa karena Bu Pungki tinggal sendiri. Nggak ada temannya di rumah. Aduh. Temannya ada, Yesus yang jadi teman. Iya, amin. Temannya kucing sama anjing. Yesus Pak. Aku aja sendirian kulitnya, temennya Yesus. Iya. Enggak. Temannya Cari kucing. Tadi Pak Tommy udah khotbahnya banyak, maaf, mantap itu. Firman Tuhan tuh selalu menjadi perisai kekuatan kita. Percaya. Amin. Amin. Setuju, amin. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Lagi ya Pak Tommy, makasih. Terima Ya. kasih. Terima kasih Pak Tommy. Selamat Ya, pagi. Tuhan memberkati. Iya. Amin. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Saya bisa pamit untuk mau berolahraga pagi. Iya. Oke, Terima kasih Pak Martin. Ya, enjoy yourself. Makasih, Pak. Pak Hari. Bye bye.